Saya hendak meluangkan waktu untuk membagikan firman Tuhan kepada kalian dengan khotbah berjudul Peraturan Melkisedek dan Imam Besar. Peraturan Harun ditemukan dalam hukum Musa yang mewakili Perjanjian Lama. Bukankah Harun yang diangkat Tuhan menjadi imam besar pertama? Itu juga disebut sebagai peraturan Lewi. Ini berarti hal yang sama. Lewi adalah nama suku tempat Harun berasal. Oleh karena itu, ada peraturan Harun. Tetapi peraturan apa yang ada di dalam hukum Perjanjian Baru di zaman Perjanjian Baru? Itu adalah peraturan Melkisedek. Jadi, hari ini, dengan judul Peraturan Melkisedek dan Imam Besar, mari kita periksa dengan cermat kehendak Tuhan yang terkandung dalam kebenaran Melkisedek. Apa yang akan terjadi pada semua umat manusia sekarang ini yang tidak berada dalam peraturan Melkisedek? Apakah janji berkat dari Tuhan kepada mereka yang berada dalam peraturan Melkisedek? Mari kita lihat masalah ini. Meskipun gerbangnya sempit dan jalan yang kita lalui sekarang ini sesak, saya berharap kalian dan saya akan menjadi orang-orang yang dapat menuntun mereka yang belum diberkati untuk menerima kehidupan melalui gerbang yang sempit ini. Mari kita lihat kitab Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Siapakah imam besar yang agung? Yaitu Yesus, Anak Allah. Apakah gelar yang diberikan kepada Yesus dalam Ibrani pasal 4? Dia digambarkan sebagai imam besar agung. Lalu, bukankah kita menyebut mereka yang memimpin kebaktian, dengan kata lain, memimpin pengorbanan, sebagai imam? Pada zaman Perjanjian Lama, ada peraturan pengorbanan Perjanjian Lama, dan pada zaman Perjanjian Baru, ada peraturan pengorbanan Perjanjian Baru. Kita menyebut pengorbanan itu sebagai penyembahan dalam istilah modern. Namun, ada tertulis, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Menurut peraturan, apakah Yesus telah menjadi imam besar? Ada peraturan Harun dan juga peraturan Melkisedek. Ketika kita melihat adegan di mana Yesus digambarkan sebagai imam besar, kita dapat dengan jelas melihat bahwa bahkan di zaman Perjanjian Baru, ada ketetapan untuk ibadah, bukan? Jika tidak ada ketetapan untuk ibadah, tidak akan ada kebutuhan untuk seorang imam. Bukankah karena ketetapan seperti itulah imam ada dan diperlukan? Di dalam peraturan imamat, apa dia berasal? Mari kita lihat Ibrani pasal 5 ayat 5. Ibrani pasal 5 ayat 5. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku engkau. Engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan apa? Menurut peraturan Melkisedek. Di sini, ditunjukkan bahwa Yesus disebut imam besar menurut peraturan Melkisedek. Ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil dia dipanggil Tuhan untuk menjadi apa? Imam besar oleh Allah, menurut peraturan Melkisedek. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa Yesus dinubuatkan sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek.
Kemudian, kita harus tahu siapa Melkisedek itu untuk memahami sepenuhnya peraturan Melkisedek. Mari kita membuka Kejadian pasal 14 untuk melihat kemunculan Melkisedek pertama kali dalam Alkitab dan melihat orang seperti apa dia. Mari kita pergi ke Kejadian pasal 14 ayat 17. Kejadian pasal 14 ayat 17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem. Apa yang dia bawa? Membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Di sini, dalam adegan ini, kita dapat melihat bahwa Melkisedek, Raja Salem, keluar untuk memberkati Abraham dengan roti dan anggur. Namun, ketika kita melihat gelar Melkisedek, Alkitab memberitahu kita bahwa dia adalah seorang imam Tuhan yang maha tinggi. Pada zaman Abraham, sementara ada catatan tentang imam-imam yang mempersembahkan korban dengan darah domba, kambing, dan hewan lainnya, mempersembahkan korban dengan roti dan anggur memang dapat dilihat sebagai tindakan yang unik. Ketika kita melihat adegan Melkisedek dari sudut pandang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Perjanjian Lama berfungsi sebagai bayangan. Ini bukan kenyataan. Tuhan menunjukkan melalui nubuat yang tertulis dalam Perjanjian Lama bahwa kenyataan yang digambarkan melalui bayangan ini akan datang kemudian. Siapa yang dikatakan telah datang ke bumi ini sebagai penggenapan nubuat-nubuat ini? Seperti yang baru saja kita tegaskan dalam Ibrani pasal 5 ayat 8. Yesus dipanggil Tuhan untuk menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Alkitab dengan jelas mengatakan hal ini kepada kita. Sama seperti Melkisedek memberkati Abraham dengan roti dan anggur, bukankah seharusnya ada sebuah adegan di mana Yesus Kristus yang datang ke bumi ini sebagai penggenapannya, juga memberkati orang-orang dengan roti dan anggur? Dari sudut pandang Alkitab yang didasarkan pada kebenaran, adegan itu memang harus muncul. Dan itu adalah Paskah. Apakah kita termasuk dalam peraturan Melkisedek? Apakah kita benar-benar mengikuti ketetapan ibadah yang benar yang telah dipimpin oleh Yesus, atau tidak? Hal ini dapat dengan jelas dibedakan melalui sistem yang digambarkan sebagai roti dan anggur Paskah. Karena itu, mereka yang tidak mengikuti peraturan Melkisedek, yaitu mereka yang tidak berjalan di jalan Melkisedek yang dipimpin oleh Kristus, tidak akan pernah dapat mencapai hidup yang kekal. Alkitab memberitahu kita bahwa orang-orang seperti itu berada dalam posisi di mana mereka tidak dapat memasuki tempat Maha Kudus. Pertama, mari kita pastikan adegan di mana Yesus Kristus datang ke bumi ini sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek dan memberkati umat manusia dengan hidup yang kekal melalui roti dan anggur. Matius pasal 26. Mari kita lihat kitab Matius pasal 26 ayat 17. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, 'Pesan Guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku.'" Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Bukankah kita harus melihat pemandangan di mana dia makan Paskah? Ayat 26. Mari kita lihat ayat 26. "Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, 'Ambillah, makanlah, inilah tubuhku.'" Ketika Melkisedek memberkati Abraham, semua imam pada waktu itu mempersembahkan korban dengan darah domba,
kambing, dan hewan lain untuk mengambil bagian dalam upacara pengampunan dosa. Akan tetapi, dengan apa yang khususnya Melkisedek memberkatinya, dengan roti dan anggur. Namun, ketika kita melihat adegan dalam Matius pasal 26, apa yang juga digunakan Yesus untuk memberkati? Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan. Apa yang ada di dalam cangkir? Itulah anggur. Mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dengan cara ini, dia mengizinkan umat manusia untuk makan roti Paskah dan minum anggur Paskah yang melambangkan dagingnya dan darahnya yang berharga. Perjanjian apa yang diadakannya di sini? Dalam Lukas pasal 22, disebutkan bahwa Tuhan mengadakan perjanjian baru pada hari Paskah. Dia memberi kita janji yang berharga. Jika kamu ingin masuk ke kerajaan sorga, kamu harus memiliki hidup yang kekal. Tanpa hidup yang kekal, tidak ada yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya dia berjanji, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Bukan hanya itu janjinya. Tuhan telah memberi kita janji untuk menjadikan imamat rajani di sorga. Janji untuk memperoleh hidup kekal dan berkat. Dan janji bahwa dia akan membuka dunia di mana tidak akan ada lagi kematian, perkabungan, tangisan, rasa sakit, atau kesedihan. Tidak akan ada lagi kebutuhan akan matahari atau terang lainnya, karena Tuhan sendiri akan menjadi terang dan Dia yang mengusir semua kegelapan. Jika kembali ke tahun 1970-an, kalian akan melihat banyak jalan tak beraspal di pedesaan. Di kota-kota seperti itu, orang-orang sangat senang dengan adanya aspal. Namun, terbuat dari apakah jalan-jalan bait suci Yerusalem surgawi? Jalan-jalan terbuat dari emas murni. Di kota yang jernih seperti kristal, dengan rumah-rumah yang dihiasi dengan batu-batu berharga. Dapatkah aku benar-benar tinggal di tempat yang begitu cemerlang? Kota tempat kita akan tinggal dihiasi dimanapun dengan berbagai batu mulia, seperti mutiara, safir, rubi, dan zamrud, dan jalanannya dilapisi dengan emas murni. Alkitab menggambarkan kerajaan sorga dalam pemandangan seperti itu, karena itu melampaui apa yang dapat diungkapkan dengan kata-kata, mewujudkan apa yang paling diinginkan manusia di bumi ini. Untuk memimpin kita ke tempat yang dijanjikan itu, Tuhan telah menetapkan kebenaran yang disebut peraturan Melkisedek di bumi ini. Dia datang ke bumi ini sebagai kenyataan Melkisedek, memanggil dan mengumpulkan semua orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan melalui roti dan anggur, yaitu upacara kudus Paskah. Mereka yang gagal memasuki peraturan ini tidak dapat kembali ke kerajaan sorga yang kekal. Semuanya, bukankah kalian sudah mempelajari bahwa bumi ini seperti kota perlindungan? Bukankah benar bahwa hanya setelah imam besar di kota perlindungan meninggal, semua orang berdosa di sana dapat dilepaskan dari tuduhan dan kesalahan mereka dan kembali ke tanah air? Lalu, mengapa Alkitab berulang kali menekankan Yesus Kristus sebagai imam besar? Seperti yang ditunjukkan oleh nubuat dalam perjanjian lama tentang kota perlindungan, hanya setelah kematian imam besar yang diurapi, Yesus Kristus, terbukalah jalan bagi seluruh umat manusia untuk kembali ke kerajaan sorga. Hari raya apa yang memperingati dan menghormati kematiannya? Ini adalah hari Paskah. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah hal ini yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 11? Ketika kita mempertimbangkan berbagai adegan ini, peraturan Melkisedek terbukti sangat penting. Dalam perjanjian lama, Tuhan hanya menerima penyembahan dan pengorbanan yang dipersembahkan oleh para imam Lewi.
Di zaman Perjanjian Baru, Tuhan tidak menerima segala bentuk penyembahan yang tidak mengikuti peraturan Melkisedek. Mengenai hal ini, bukankah Yesus berkata dalam Injil Yohanes, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal?" Saat ini, ada begitu banyak tempat yang beribadah tanpa pemahaman yang benar. Mereka bahkan tidak tahu kepada siapa mereka menyembah sekarang. Mereka berpikir bahwa hanya dengan menyebut nama saja sudah cukup untuk diterima. Namun, dalam Matius pasal 7, bukankah Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga?" Sama seperti dia berkata bahwa hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tak seorang pun dapat mengambil bagian dalam janji kekal Tuhan tanpa melalui peraturan Melkisedek. Mari kita periksa ini lebih lanjut melalui bukti yang diberikan dalam Alkitab. Mari kita beralih ke kitab Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6 ayat 17. Mereka yang berhak menerima janji itu, di sini dikatakan, siapa mereka ini? Mereka adalah pewaris janji Tuhan. Mereka yang mengikuti peraturan Melkisedek dijamin akan menerima janji Tuhan sebagai ahli waris. Mereka disebut sebagai anak-anak perjanjian dan keturunan perempuan yang lain. Alkitab menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang menuruti perintah-perintah Tuhan yang kudus. Mari kita lanjutkan untuk menegaskan hal ini. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan apa? Dengan sumpah. Bukankah sumpah itu berarti dia pasti akan melakukannya? Ini adalah janji yang mutlak dan tidak berubah. Siapa yang membuat janji? Tuhan melakukannya. Dengan cara apa? Dikatakan bahwa dia memastikannya dengan sumpah. Ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu, pengharapan bahwa kita akan menjadi ahli waris janji Tuhan, adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan apa? Menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yesus Kristus adalah imam besar selamanya menurut peraturan Melkisedek. Karena ada tertulis, Ia telah menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Apakah ada batas waktu? Tidak ada. Mulai dari kedatangannya yang pertama, ini tidak akan pernah lenyap sampai kita mencapai kerajaan Tuhan yang kekal. Dia disebut imam besar yang tetap selamanya menurut peraturan Melkisedek, tanpa berubah atau memudar. Lalu, bagaimana dengan kebenaran Paskah Perjanjian Baru yang ada dalam peraturan Melkisedek? Bukankah itu harus menjadi kebenaran yang tidak akan lenyap selamanya? Siapa yang mengikuti jejak Kristus yang mendahului kita? Mari kita lihat ayat 19 lagi. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jika itu adalah jalan yang diambil oleh Kristus, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa mengikuti Dia. Peraturan seperti apa yang harus kita pegang? Peraturan Melkisedek. Itu bukan peraturan Harun. Itu berarti kita semua harus menjadi orang-orang yang mengikuti jalan melalui peraturan Melkisedek. Mereka adalah orang-orang yang menjadi ahli waris dari apa yang dijanjikan, yang disebutkan sebelumnya dalam ayat 17. Lalu, dapatkah mereka yang tidak berada dalam peraturan Melkisedek mewarisi janji Tuhan? Sama sekali tidak.
Tuhan telah mengaruniakan kepada kita janji hidup kekal, kedudukan sebagai imamat rajani di sorga, serta dunia di mana tidak akan ada lagi kematian, tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi rasa sakit, tidak akan ada lagi duka cita, tidak akan ada lagi perkabungan, dan tidak akan ada lagi penderitaan. Dia akan membuka dunia seperti itu bagi kita. Dia juga berjanji bahwa kita akan menikmati hidup yang kekal dan berkat-berkat di kerajaan sorga untuk selama-lamanya. Karena itu, semua orang yang diberikan janji-janji ini harus mengikuti peraturan Melkisedek. Dan dengan setia mengikuti perbuatan Kristus yang datang ke bumi ini sebagai kenyataan Melkisedek. Jika tidak, mereka tidak akan dapat mengambil bagian dalam janji itu. Kemudian, mari kita lihat adegan Yesus yang membawa roti dan anggur ke bumi ini dalam peraturan Melkisedek. Mari kita tegaskan ini sekali lagi dalam Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes. Katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Dia mempersiapkan Paskah. Mari kita beralih ke ayat 14. Ketika tiba saatnya, yakni waktu untuk merayakan Paskah telah tiba, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita." Yesus menubuatkan bahwa dia akan disalibkan keesokan harinya. Di tangan banyak orang yang menentangnya, termasuk orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi. Itu adalah hari sebelumnya, sehari sebelum saat itu. Pada hari sebelum Yesus dihina, dia berkata, "Ada alasan mengapa aku harus merayakan Paskah ini bersamamu." Mari kita beralih ke ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Pada waktu itu, orang-orang Yahudi menaati peraturan hukum Musa dalam Perjanjian Lama. Namun, Yesus merayakannya dengan cara yang dilakukan oleh Melkisedek, yang tercantum dalam Kejadian pasal 14. Dengan apa dia merayakannya? Dengan roti. Dalam ayat 19, roti muncul. Mari kita lihat ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Apa yang ada di dalam cawan itu? Anggur. Jadi dia mengambil dan ia berkata, "Cawan ini adalah apa? Adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu." Sama seperti Melkisedek memberkati Abraham dengan roti dan anggur di zaman Perjanjian Lama, kita dapat melihat pemandangan di mana Kristus, kenyataan Melkisedek, memberkati umat manusia dengan berkat hidup yang kekal melalui roti dan anggur. Kemudian, dia mengambil roti dan anggur, dan berkata, "Inilah tubuhku, inilah darahku." Dan janji apalagi yang dia berikan kepada kita dalam Yohanes pasal 6? "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Tuhan mencatat janji tersebut. Sebab Yesus datang ke bumi ini sebagai kenyataan Melkisedek dan sebagai imam besar. Bukankah kita dapat melangkah maju ke dalam berkat kehidupan kekal yang sejati ketika kita mengikuti peraturan persembahan Kristus? Dengan kata lain, ini dapat dilihat sebagai janji keselamatan. Saat ini, ada banyak gereja di dunia, tetapi mereka tidak merayakan Paskah. Ini berarti mereka tidak mengambil bagian dalam ibadah yang dipimpin oleh Kristus, imam besar menurut peraturan Melkisedek. Sederhananya, ini berarti mereka berada di luar janji yang dibuat oleh Yesus. Jadi, meskipun mereka berkata, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dalam namamu, dan dalam namamu mengusir setan dan melakukan banyak mukjizat?" Apa yang akan Yesus katakan? "Aku tidak pernah mengenal kamu. Jika kamu benar-benar umatku, mengapa kamu tidak berada dalam peraturan Melkisedek? Mengapa Paskah tidak termasuk dalam doktrin gereja kamu?" Melalui Alkitab, saya telah mengatakan kepada kalian berkali-kali bahwa saya adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Namun,
Kamu akhirnya tidak mengikuti atau mempercayai hal ini, bukan? Jika kamu mengaku percaya kepadaku, bukankah seharusnya kamu berada dalam peraturan Melkisedek? Hal ini juga dapat dilihat sebagai bagian dari kategori yang luas dari firman-Nya, "Aku tidak pernah mengenal kamu," yang ditemukan dalam Matius pasal 7. Mari kita lihat Ibrani pasal 9. Pasal 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Lalu, menurut peraturan apa Yesus datang sebagai imam besar? Dia datang sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Apa peraturan Melkisedek itu? Itu ditulis sebagai hal-hal yang baik. Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Termasuk ke dalam peraturan manakah darah kambing dan anak sapi? Ketetapan pengorbanan seperti itu termasuk dalam peraturan Harun, dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ayat 13. Sebab, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara. Pengantara seperti apakah dia? Bukankah Paskah juga disebut sebagai perjanjian baru dalam Lukas pasal 22? Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Melalui Paskah perjanjian baru, Tuhan telah membuka jalan bagi anak-anaknya untuk mengambil bagian dalam janji itu. Untuk menjadikan kita pewaris janji, Tuhan telah memerintahkan kita untuk mengikuti peraturan Melkisedek. Mari kita lihat kehendak Tuhan di balik ini dengan membuka Efesus pasal 3 ayat 6. Mari kita lihat ayat 6. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil. Semuanya, perjanjian apa yang dimaksud dengan Injil? Perjanjian baru. Orang-orang bukan Yahudi. Menjadi apakah orang-orang bukan Yahudi itu? Turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta. Dalam hal apa? Dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Sekarang ini, Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi anak-anak, yang dapat mengambil bagian dalam janji warisan kekal yang telah Tuhan persiapkan. Lalu, apa yang akan terjadi dengan mereka yang tidak berada dalam peraturan Melkisedek? Apabila mengikuti isi Alkitab ini secara ketat, mereka tidak akan pernah bisa masuk ke dalam janji Tuhan. Tidak peduli berapa banyak mereka berteriak siang dan malam, "Tuhan, Tuhan, kami bernubuat dalam namamu, dan dalam namamu mengusir setan, dan melakukan banyak mukjizat." Tidak peduli berapa banyak mereka memohon, Tuhan akan berkata, "Kalau begitu, mengapa kamu tidak masuk peraturan Melkisedek?" Jika kamu telah berseru, "Tuhan, Tuhan," siang dan malam, bukankah kamu seharusnya memasuki peraturan Melkisedek? Lalu, apa yang akan terjadi pada mereka? Apakah mereka dapat mengatakan sesuatu? Mereka tidak akan bisa berkata-kata. Begitulah Alkitab mengungkapkannya. Mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Hasil bagi mereka dan hasil bagi masa depan kita dalam peraturan Melkisedek benar-benar sangat berlawanan. Tuhan memberi kita masa depan yang begitu indah dan penuh kasih dan harapan yang hidup untuk kerajaan sorga melalui peraturan Melkisedek. Paskah adalah hari di mana kita dapat memastikan bahwa kita sudah masuk dalam peraturan agung ini. Roti dan anggur Paskah bukan hanya sekedar sepotong roti dan secangkir anggur. Mari kita ingat sekali lagi bahwa semua janji ini terkandung di dalamnya. Mengikuti kehidupan Kristus, imam besar yang mendahului kita di jalan Melkisedek, dan berjalan di jalan kebenaran hingga akhir, sehingga kita dapat diberkati dengan warisan surgawi dari Bapa dan Ibu.
받는 자녀들이 다 되시길 바라겠습니다. Marilah kita rajin menyebarkan berita luar biasa ini dan penuh sukacita kemanapun, sehingga banyak orang dapat bergabung dengan kita dalam keselamatan. Berharap bahwa kalian dan saya akan menjadi orang yang memimpin orang lain menuju keselamatan. Saya akan mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.